Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan ada saya, Hans. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang panas beberapa minggu belakangan ini, yaitu Palestina versus Israel. Ya. Mungkin ada intro dulu. Gak bahaya tadi. Hah? Gak tahu. Gak bahaya tadi. Idemu iki, aku yo semelo ae. Ya. Karena beberapa waktu lalu kan ada kayak gerakan itu loh. Yang di Indonesia support Palestina. Nah itu, ada yang di Monas atau di mana gitu. Bawa bendera Palestina orang-orang. Itu ada yang bawa bendera One Piece, coy. Oh iya. Pernah tahu? Ya itu. Karena One Piece adalah simbol kebebasan. Ya. Nah itu. Karena mengingat di One Piece banyak sekali konflik-konflik yang berdasarkan atau ini ya kayak terinspirasi dari dunia nyata. Seperti rasisme, penjajahan, dan lain-lainnya. Nah itu kita akan bahas di podcast kali ini. Ya. Jadi aku yang aksi bendera itu kita sudah sempat, aku sempat ngomong waktu yang terakhir tentang politik itu. Oh ya, politik Indonesia ya. Nah, ya jadi itu kita langsung ada. spesifik tentang ini ya. Ya, konflik antara Palestina dan Israel. Ya. Ya, jadi disclaimer dulu, ini tidak ada maksud untuk apa ya istilahnya. Kok agak takut saya. Boleh tolong dibantu. Ya, kita cuma riding the wave aja ini. Ya. Jadi kita tidak berusaha untuk ini hanya berdasarkan opini kita ya. Jadi ini bukan kayak ini itu seperti ini yang benar gitu ya. Ini kita beropini aja. Kalau mau kita yang melihat dari sudut pandang One Piece. Betul ya, mengingat konflik-konflik di One Piece biasanya dari kehidupan nyata, kita akan coba melihat bagaimana konflik itu di dalam dunia One Piece. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahkan mungkin kalau di One Piece kan beberapa kali Luffy ini ya memerdekakan atau membuat membawa kebebasan untuk negara-negara yang didatangi. Ada ini ya, maksudnya ada solusinya gitu. Nah, apakah ada solusi yang bisa dipakai untuk konflik yang ada sekarang ini gitu ya? Nanti kita coba. Betul. Mungkin kita bisa lihat dari angle itu. Ya. Oke, tapi sebelumnya aku mau kasih informasi juga kalau Denden Podcast lagi ngadain giveaway berkolaborasi dengan IMF Shop, guys. Kalian bisa cek di Instagramnya Denden Podcast atau di Instagramnya imf.shop. Linknya ada di deskripsi, guys, di Instagram. Ya. Dan kesempatan masih terbuka lebar ya. Ya. Karena yang ikut masih sedikit. Jadi dan waktunya juga masih ada waktunya. Ya, masih ada waktu. Dan kalau kalian, karena yang ikut sedikit, kalau kalian ikut, wah, kesempatan menangnya berarti sangat besar. Oke. Langsung aja kita masuk. Jadi, aku udah merancang atau menyiapkan beberapa arc atau beberapa negara yang ada di One Piece yang mungkin bisa dikaitkan dengan konflik Palestina dan Israel ini. Nah, ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Alabasta. Ini kan idemu. Mungkin kamu mau mulai dari sudut pandang mana Alabasta bisa disamakan dengan konflik ini? Ya, mungkin nggak persis apple to apple ya, tapi ada beberapa bagian yang mungkin bisa kaitkan.
kaitkan ya. Pertama itu ini kan sama kayak ada pemberontakan gitu ya. Kalau di Palestina kan juga orang Palestina kan memberontak terhadap Israel. Ya. Ya, itu pertama. Kemudian ada perang juga di situ. Nah, terus ada juga rakyat-rakyat sipil yang menjadi korban. Nah, itu sama juga. Situasinya hampir mirip lah. Iya, ya. Cuma yang tidak ada, oh ya, temanya Timur Tengah. Tapi yang tidak ada adalah barbecue works-nya tidak ada. Nah, tapi nggak tahu ya, ada atau nggak ya? Ada seseorang atau ada kelompok yang pulling the strings di belakang layar. Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, itu kalau sebenarnya kalau kita kaitkan dengan apa ya, dari berita-berita atau dari opini orang-orang atau dari mungkin beberapa orang juga menyebutnya fakta. Kalau barbecue work bisa saja dikaitkan dengan kekuatan superpower yang mengendalikan Israel. You know. Korea Utara. Korea Utara ya. Bukan dong. Mamarika. Mamarika. Korea Utara mendukung ini tuh. Oh, ya salah. Korea Utara mendukung Palestina ya. Nah, itu nggak tahu ya. Oh bentar, ini sebelum kita masuk lebih jauh, kamu tahu nggak konflik Palestina dan Israel ini apa? Sebabnya. Itu dulu deh. Oh, ya itu toh. Kalau dari, ya ada yang bilang ini memang perang yang sudah ditakdirkan atau perang tiada akhir. Tapi belakangan ini nonton banyak yang kayak apa? Historian tuh kayak bilang ini bukan agama, bukan tradisi gitu. Ada penyebabnya gitu. Kalau secara apa gitulah, histori maksudnya ada titik-titiknya di mana itu bukan. Kadang kan ada orang yang udah malas membaca sejarahnya tapi langsung mengkaitkan oh ini secara agama gini gitu. Nah, tapi belakang ini kan ada banyak yang bilang kalau ada tokoh-tokoh ini tuh yang pencetusnya gini gitu. Ya itu kalian coba Google aja sendiri ya. Terlalu panjang. Ya banyak sih. Banyak. Ya aku juga beberapa waktu terakhir ini nontonin konten-konten kayak gitu yang menjelaskan konflik antara Israel Palestina ini. Apa penyebabnya, sejarahnya gimana? Ya ini kurang lebih aja ya. Jadi kan kayak pas kamu tadi ngomong salah satu arc-nya Alabasta, aku agak sulit mencari koneksinya. Karena kalau di Alabasta kan ceritanya satu negara yang stabil, tapi ada pemberontakan. Sedangkan kalau di Palestina dan Israel yang aku tahu, kan Israel ingin mengambil wilayah dari Palestina. Jadi kayak bukan pemberontakannya. Tapi yang menarik adalah poin di mana ada orang di belakang konflik yang terjadi. Yang membuat itu bisa terjadi karena apa? Karena ada Ula Barbecue Works. Nah itu yang menarik sih. Kalau kita kaitkan bisa masuk ke Mamarika. Itu. Karena kan Mamarika sangat support Israel gitu. Kayak dari pernyataan-pernyataan itu mesti pro-nya ke Israel. Ya. Dan bahkan kata bakabannya mereka yang mensuplai senjata-senjata. Ya itu yang kalau seperti dari Alabasta Barbecue Works juga dia kan waktu itu kan mau ada bentrok itu terus tiba-tiba ada kapal membawa senjata itu dari Barbecue Works. Ya lumayan masuk itu. Bisa juga. Ya. Oke. Tapi ya ini kan kita nggak tahu ya, kita nggak ngejudge kalau itu benar terjadi. Itu kan masih konspirasi orang-orang ya.
Tapi seandainya Ya, itu betul ya, Barbecueworks bisa dianalogikan seperti itu. Seandainya betul ya. Bukan kita yang ya, ngecap itu kebenaran. Ini bukan kebenaran, tapi kalau dianalogikan ya seperti itu. Ini ya harus bisa jadi berhati-hati seperti itu. bicara ini. Iya. Ya, oke. Kita nanti Lanjut, disadap CIA ya. lanjut ke Gini loh, nomor kalau 2. masalah, kalau misalnya ini dari kita analogikan dengan Alabasta toh, berarti kan Ya, sumber masalahnya itu di Barbecueworks. ah, Nah, cara solusinya ya waktu itu Luffy kan, wah hajar aja ketuanya Barbecueworks gitu kan. ya. Karena mereka tahu kebenarannya. Nah, kalau di misalnya betul, misalnya ini karena si MMA itu, nah kira-kira apa yang harus dilakukan kalau solusinya itu diterapkan di dunia nyata? Nah, ini kamu nonton kontennya Guru Gembul nggak? Oh, Kak, berat, Nah, berat. itu dia punya teori yang menarik juga. Kenapa Mama Rika ini kan disebut sebagai yang ingin mendominasi dunia lewat Israel ini. Kenapa? Karena di Israel punya lokasi yang strategis di daerah Timur Tengah itu untuk jalur perdagangan jalur perang atau jalur apa gitu. Itu kenapa Amerika ingin mendominasi negara ini atau jalur Gaza ini. Oh ya, bisa jadi ya. Ya, itu sama kayak aku tadi mau ngomong apa ya, lupa sih poinku mau kemana. Emang gitu, maksudnya ya secara kepercayaan tertentu itu juga menganggap tanah itu memang tanah yang misalnya ya strategis juga apa? Kalau kebanyakan subur gitu loh. Maksudnya Ya, berlimpah, makmur gitu lah. tanah yang diinginkan orang-orang strategis. Oh ya, kalau Iya, ini iya. kan kita tadi bahas itu, baru ingat apa? Luffy tinggal menghajar bosnya. Nah, masalahnya kalau kita menghajar bosnya, kalau dalam case ini yang kita bahas itu akan memicu perang dunia. Ini seperti melawan itu, membakar bendera world government. Ya itu, semakin rumit. Kalau gimana ya, kalau di dunia nyata malah akan terjadi perang dunia. Ya, Maksudnya. apalagi Kalau di dunia, MMA itu secara setara ini. Tenryubito itu untouchable. terus lanjut ke ini. Kalau Luffy cara mengatasi konflik Alabasta kan tadi dengan menghajar dalang dari perang itu. Nah, berarti Ya. kalau di dunia nyata kita menghajar dalang dari perang itu, maka akan terjadilah perang dunia. Sama kayak jalur yang dilalui Luffy, yaitu mengguncang dunia. Dan mungkin kalau emang itu mungkin satu-satunya, kalau dari case ini, case Alabasta, yaitu untuk menghentikan demi kedamaian harus ada perang. Loh, agak rumit ya. Damai harus perang. Mau damai tapi malah perang. Oke. Atau jalur Vivi, jalur tidak ada yang dikorbankan. Kalau gitu korbankan kami juga, kata Luffy. Siapakah yang akan menjadi Luffy? Nah itu. Berarti maksudnya yang berkorban ya bukan orang-orang jelata, tapi yang berkepentingan aja. Ya. Oke, kita lanjut aja poin berikutnya. Ya, itu kan tadi dari sisi Alabasta. Dari arah Alabasta, konflik negaranya. Berikutnya ini konflik dari Wano Kuni ya. Nah, kalau Wano ini konsepnya yang terbaru ini ya. Ya, konsepnya ya penjajahan. Di mana tapi ini agak kayak Alabasta juga sih sebenarnya. Konflik internal. Kayak dalam satu negara itu ada kepala negara, tapi masih sama warga negara yang lain dia dilengsarkan tahtanya. Jadi diganti dengan
warga negara yang lain sebagai kepala negara. Tapi kepala negara ini yang raja yang zolim. Iya, zolim. Nah, dan kalau di Arabasa juga mirip, tapi kalau di Arabasa itu seolah-olah zolim, padahal kan enggak, karena itu rekayasa. Tapi kalau ini beneran zolim. Ya, nah rajanya zolim. Dan kenapa raja zolim ini bisa sampai kuat? Karena ada yang membacking lagi, sama coy. Ada backingan lagi. Ya, ya. Ya itu Kaido backingannya. Makanya kalau mereka dapat bantuan dari Kaido, si Orochi dan antek-anteknya ini, mereka jadi bisa kuat karena ada backingan itu. Nah, kurang lebih sama. Israel kan juga awalnya ya nggak terlalu inilah ya, maksudnya katanya secara militer apa kan nggak yang sangat mencolok, apa sangat dominan. Nah, tapi karena ada support tertentu yang menjadikan mereka jadi negara yang kuat dalam militer. Nah itu. Ya. Persamaannya. Apalagi itu kan dia. Apalagi itu kan salah satu dari 4 kekuatan bajak laut dunia, Yonko. Ya. Nah, sama seperti di dunia kan ada 4 kekuatan doh. Amerika. 4 kekuatan negara besar. Amerika, Cina, Rusia, sama Sunda Empire. Sunda Empire bagi berarti. Iya. Tapi udah meninggal ya. Respect. Oh iya, respect man, respect. Lord Rangga, sang pencetus Sunda Empire. Ya kalau kita lihat dari Wano ini, ya sama sih. So konklusinya atau penyelesaiannya ya menghajar si ini negara pembacking ini sama guys. Ya. Ya itu. Ada lagi dari Wano mungkin? Ya itu aja sih. Ini yang mirip-mirip Alabasta. Cuma kalau ini kan rajanya beneran zolim. Tapi ya solusinya kurang lebih sama. Ya ada pembacking itu yang menjadi cuaksnya. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke poin berikutnya. Karena poin berikutnya ini ada lagi dari Wano. Rasanya sih tidak ada ya. Nggak ada sih. Ya kalau dari lanjut ya. Poin berikutnya ini nggak sekedar penjajahan soalnya. Ini kayak lebih complicated. Dan aku kemarin tuh nggak sengaja ngeliat di YouTube tentang arc ini, yaitu arc Fishman Island. Nah di Fishman Island itu kan mereka lebih ke konflik rasisme ya. Ya. Nah kalau misal kita kaitkan dengan konflik ini bisa juga karena mungkin ada bukan kalau aku melihatnya bukan dari rasismenya, tapi dari siklus kebencian. Nah itu. Oh ya betul. Iya. Kenapa kalau kita lihat kan di Israel dan Palestina kan kayak seakan-akan Yahudi yang ingin memusnahkan umat Islam yang di ini Palestina ya. Kan kesannya seperti itu. Yang kita tahu. Bahaya statement umum. Apa? Gak bahaya statementmu. Loh emang ngono apa? Rahasia umum pandangan lah ya toh. Ya maksudnya pandangan orang-orang kan gitu. Makanya kenapa Indonesia menjadi negara yang sangat support Palestina? Ya karena itu salah satu faktor. Selain dari sisi kemanusiaan ada juga faktor. Berarti menurutmu nih orang-orang nih karena agama bukan karena kemanusiaan. Loh, gak bahaya Hen? Ada faktor itu. Ya ada banyak faktor, tidak cuma kemanusiaan, tapi kan ada juga faktor agama, ada faktor lain. Maksudnya intinya kayak ini udah mendarah daging gitu kan, seperti halnya waktu itu si Fisher Tiger bilang dalam tubuhku ini memang udah nggak bisa menerima manusia gitu kan, bahkan darah dalam tubuhku ini menolak gitu.
Iya betul. Makanya kenapa konflik itu terjadi? Kayak misal yang kita lihat di media-media kan kayak bahkan sampai orang yang nggak bersalah bukan tentara ya, kayak anak-anak, wanita sampai dibunuh juga. Nah itu karena ada kebencian di sana. Dan yang dari Palestina pun kan ada gerakan Hamas, yang orang Palestina yang kayak organisasinya yang kontra terhadap Israel dengan perang juga. Nah itu sama kayak siklus yang tidak akan terselesaikan. Jadi dulu orang tuaku dibunuh sama mereka, terus bunuh balik. Terus yang pihak lainnya, orang tuaku dibunuh sama mereka, aku harus bunuh lagi mereka gitu loh. Jadi kayak berkelanjutan, dendam yang tidak kunjung selesai, terus ada. Nah itu. Dan ada juga kayak ada anggapan kayak yang tadi aku bilang itu, kalau ada anggapan mungkin menurut kepercayaan tertentu itu kalau ya ini memang sudah ditargetkan begitu, kita harus berperang tanpa akhir gitu kan. Jadi orang itu kayak sudah menerima kondisi ini apa adanya begitu. Ya itu memang harus terjadi gitu. Itu menurut pandangan siapa yang itu harus terjadi itu? Perang itu harus terjadi. Ya menurut kepercayaan tertentu. Ya. Kayak memang sudah digariskan begitu loh, udah takdirnya, jadi ya tidak bisa dielakkan, harus ada peperangan gitu kan. Ya, menurut pandangan tertentu. Ya, kalau di Fisherman Island tuh ya kayak gitu. Ya. Yes, memang kodratnya manusia sama manusia kan tidak bisa bersatu gitu. Pasti akan ada maksudnya kita tidak bisa untuk damai itu sulit gitu loh. Nah, damai tapi itu bukan solusinya tapi untungnya ada Otohime yang percaya kalau sesusah-susahnya itu bukan berarti tidak mungkin. Ya, betul. Jadi dalam pihak Israel dan Palestina pun pasti nggak semuanya itu pengen perang. Pasti ada orang-orang yang pengen kedamaian. Terus kita damai aja kayak gitu toh. Ini sama kayak aku kemarin kan nonton konten-konten itu, ada juga ternyata sejarahnya. Sejarahnya di mana ini kan perang konflik Palestina Israel ini kan udah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan ya. Nah di tahun, aku lupa tahun berapa, 90-an atau berapa. Nah itu sudah pernah ada upaya perdamaian. Jadi pimpinannya Israel dan pimpinannya Palestina itu ditengahi sama, aku lupa, entah dari mana gitu ya. Pokoknya kayak yang petinggi-petinggi dunia. Nah itu kayak ada surat perjanjian damai. Ya. Damai terus itu damai akhirnya tau mereka gak perang. Tapi meskipun dua pemimpin negara ini sudah bersepakat atau perjanjian untuk damai, ada warga negara atau orang-orang yang masih gak setuju dengan damai itu. Karena mungkin menurut mereka loh, kalau kita damai kita rugi loh, ini harusnya tanah kita. Kita ini malah kok malah kita damai dengan tanah kita sudah diambil gitu loh, ngerti nggak? Juga sebaliknya. Nah kurang lebih gitu. Jadi kayak seakan-akan perdamaian, bahkan ini dari yang aku nonton di YouTube ya, ada yang kayak orang cerita tentang sejarah itu, pemimpinnya itu bahkan dibunuh coy, presidennya atau perdana menterinya lah saat itu. Karena mereka tidak setuju dengan resolusi itu ya. Betul, sama kayak Otohime yang terjadi di Fishman itu. Otohime kan dia ingin membawa kedamaian, tapi ada orang yang kayak Hodi itu, suku-sukunya Hodi orang-orang Hodi yang mereka nggak mau damai. Pokoknya damai, apa itu damai? Kita harus tetap berperang gitu loh. Nah itu. Ya betul. Very deep Fishman menurutku. Kayak konfliknya itu kayak tidak segampang itu kita bisa menyelesaikannya. Mau didamaikan pun kita udah bikin perjanjian, bikin ini kan kayak Otohime dia ngumpulin tanda tangan untuk supaya manusia ikan mau naik ke atas atau bersahabat dengan manusia gitu toh. Tapi malah dibunuh. Nah itu konfliknya sangat rumit.
Jadi kita nggak bisa cuma menyelesaikan dengan perang bunuh itunya kepalanya. Ya. Karena tadi itu sudah terlalu mengakar juga. Ya betul. Kayak akan diwarisi ke generasi berikutnya. Sama seperti Hodi kan latar belakangnya pun dia bukan orang yang punya pengalaman buruk dengan manusia sebenarnya. Makanya dia malah cuman terinspirasi dari orang-orang yang di sebelumnya. Terinspirasi Arlong, terinspirasi Tiger. Ya gitu sih. Ya makanya. Kalau dalam Fishman ini solusinya itu bukan Luffy ya. Karena Luffy kan nggak terlalu ini. Tapi waktu itu kalau nggak salah solusinya itu the new generation itu tidak boleh mewarisi kebencian atau apa yang sama seperti pendahulu-pendahulunya. Jadi kayak misalnya kayak sekarang nih, kalau ada anak-anak muda mungkin yang mereka Palestinian atau Israeli yang generasi-generasi mudanya itu harus berpikir lebih lebih luas gitu lah. Kayak Otohime kan gitu, Fisher Tiger juga bilang gitu. Kalau bisa generasi penerus kita ini yang nggak boleh mewarisi apa yang kita gimana gitu loh. Makanya Fisher Tiger bilang, tapi jangan ceritakan ini kepada siapa-siapa kalau dia nggak mau menerima dari manusia. Nah itu supaya nggak menyebar gitu loh. Iya, jadi jangan ceritakan hal-hal buruk ke generasi berikutnya. Otohime juga waktu itu dia mencontohkan supaya anak-anaknya itu nggak mewarisi kebencian mereka terhadap manusia. Walaupun aku tertembak gitu kan. Nah, tapi anak-anaknya kamu jangan sampai membenci manusia gitu. Ya, dan itu memang sangat susah sih untuk diterapkan ya. Kita sebagai manusia itu kayak mikir, ini sangat di luar nurul sih. Kayak mereka udah kayak menyakiti kita, tapi kita harus meredam itu dan tidak ya you know lah ya gitu guys, semakin dijelaskan semakin sulit. Ya, wah ini cukup deep ini ya kalau bicara kalau dianalogikan di Fishman Island ya ini kenapa poin ini semakin terakhir ini poinnya semakin ini coy, semakin deep ya. Oke. Ada lagi Fishman? Kayaknya itu aja yang saya bisa ingat. Alright, kalau gitu kita lanjut ke poin terakhir. Ini dia guys. Sebelum kita ke poin terakhir ya, jangan lupa guys cek IG IMF Shop, imf.shop ya. Harus juga bisa cek di IG-nya Den Podcast. Karena ada apa? Ada giveaway figur original guys. Kapan lagi kalian bisa dapat figur gratis dan langsung tinggal komen sama tinggal share aja. Figur One Piece gratis, original. Oke, kita lanjut ke arc terakhir yang menurutku ini sangat menggambarkan konflik ini ya. Israel Palestina yaitu tak tebak ya. Apakah Dressrosa? Bukan dong. Bukan. Dressrosa kan juga raja yang zolim. Apakah apa lagi ya? Ya, Dressrosa emang sih, ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak Wano, kayak Alabasta. Kan kayak Dressrosa itu Alabasta versi yang rajanya berhasil di take over. Gitu. Ya. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada arc line yang kerajaan-kerajaan. Ini bukan raja sih, bukan kerajaan sih. Ini lebih ke ya kerajaan, bisa disebut negeri, negara, kerajaan, bisa juga sih ya. Ya, ini adalah Skypiea. Skypiea aman-aman saja. Skypiea, apakah Anda tahu konflik beratus-ratus tahun? Warga asli dari Pulau Jaya mempertahankan tanahnya karena dianggap tanah yang subur oleh warga langit.
dan warga langit ingin menjajah tanah dari Skypia itu. Wah, gimana? Iya, bener Ki. Tanah kan? Yang direbutkan. Tanah perjanjian, coy. Wow. Iya Ki. Nah, ini baru. Ini kenapa saya tempatkan poin ini di terakhir, yaitu Skypia. Kurang lebih mirip ya, kalau kita lihat latar belakangnya dari sejarah, dari apa yang kita tahu. Ini kayak mereka memperebutkan tanah toh. Kan pernah lihat petanya itu, Palestina sama Israel. Petanya semakin lama Palestinanya semakin habis. Makin kecil. Ya, nah itu. Mereka memperebutkan tanah. Jadi Sandia ingin mempertahankan tanah yang nenek moyangnya gitu kan istilahnya. Ya, tanah nenek moyangnya. Sedangkan tapi kalau yang dari sudut penduduk langit, dari sisi yang lain pengen menguasai tanah itu. Ya, karena dianggap tanah itu adalah tanah yang diberikan oleh God. Ini tanah subur nih, bisa kita ambil. Iya. Persis. Ini kamu beneran baru sadar atau dari tadi? Iya, baru sadar Ki. Oh. Ya itu. Makanya ini jadi poin terakhir, poin klimaks, cuy. Mirip, Cak. Oke, kita coba cocok logikan. Ya, poin-poinnya. Misal dari apa dulu? Apanya dulu? Udah cukup jelas sih, ya kan pemilik tanah asli suku Sandia sebagai ini, sebagai Palestina. Terus Pulau Langit, penduduk Pulau Langit yang ingin mengambil tanah itu sebagai Israel. Ya. Ya, tapi itunya ada. Tapi kalau di kisah Skype itu, yang penguasa Pulau Langitnya itu ada dua sosok. Yang pertama waktu itu kan si Gunfall. Setelah itu, nggak tahu ya. Enel baru ada perang-perang tuh, zaman Enel tuh emang sebelumnya udah ada perang waktu zaman Gunfall. Iya, jadi dari ratusan tahun lalu sejak Jaya naik menjadi bagian dari Skypia, ada petinggi atau pemimpin atau godnya Pulau Langit saat itu yang ingin mengambil tanah itu karena dianggap subur. Masih ingat nggak ada adegan orang yang mirip Biama? Sing gede itu. Nah itu si godnya saat itu. Ratusan tahun yang lalu itu mereka emang udah berkonflik. Makanya sampai sekarang ya sama berarti generasi ke generasi. Betul ya. Makanya sampai generasi sekarang si Wiper kan dia tetap ingat sama leluhurnya yang udah mempertahankan tanah ini dari ratusan tahun lalu. Nah kalau kita kaitkan sama Enel ini bisa jadi adalah negara adidaya yang masuk ke konflik ini. Ya, berarti petir-petir Enel tuh setara rudal-rudal itu ya? Iya kan? Bisa masuk loh. Soalnya kalau kita lihat pimpinan Skypia yang asli, yang sebelum Enel kan Gunfall. Gunfall pun sebenarnya menyadari kalau tanah itu harusnya tetap untuk Sandia kan, bukan untuk mereka. Nah itu sama seperti pemimpin-pemimpin yang sudah bikin perjanjian tapi malah dikontra sama masyarakatnya sendiri. Ya. Yo, mirip ya. Betul juga ya. Ya itu guys. Terus lah kalau di Skype solusinya gimana? Sama seperti poin 1 dan 2 tadi di Alabasta, di Wanu. Enelnya yang dikalahkan. Tapi ya itu kan sama lah ya. Itu akan kalau kita dikaitkan di dunia nyata kan menimbulkan perang besar. Tapi kalau kita lihat dari terlepas dari Enel, suku Sandia dan warga Pulau Langit, mereka akhirnya akur dan saling berbagi. Ingat nggak di Straduvi ngalahin kan pesta-pesta itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Terus yowis kita sama-sama saling
sharing tanah ini. Sepengingatan jadi setelah damai itu maksudnya tanah itu milik bersama atau tetap milik Sandia? Nah, itu saya agak sulit menentukan ya. Agak lupa dan agak kurang tahu pastinya, tapi soalnya kita nggak tahu, kayaknya, siapa tahu waktu itu damainya itu ya pas pesta-pesta itu toh, pas Luffy turun ke bawah terus perang lagi, kita kan nggak tahu. perang lagi sih enggak. Cuman kita kalau bahas dari porsi tanahnya, itu yang kita juga ambigu kan ya. Apakah tanahnya ini sebagian boleh pakai si warga langit, atau warga langit cuman boleh di Pulau Awan cuman halo gitu doang, nggak tahu juga ya. Tapi kalau lihat dari cover story yang berapa tahun kemudian, mereka ya kayak akor, cuman kita nggak tahu pembagian tanahnya gimana. Kamu tahu jawabannya sebenarnya apa? Yang bisa membuat damai itu bukan Enel yang diusir, tapi apa? Apa? Kembalinya logika. Itu kenapa kisah logika? Oh, logika, tapi kira Gatnika. Bukan. Logika. Itu kenapa di akhir itu ada snippet, apa maksudnya? Flashback tentang Monbran sama Cagara. Ya, flashback. Nah, itu kan melawan sama Cagara. Melawan doktrin agama dengan logika. Wow. Ya kan? Wow. Iya. Jadi yang mungkin yang selama ini dipercayai dari doktrin, kalau ada perang atau tanah, perjanjian, ya cocok logi aja ya. Tapi kan mungkin itu di situ, karena jangan terlalu percaya dengan doktrin atau ya kepercayaan atau tradisi atau takdir apa segala macam gitu. Tanpa melihat kita harus melihat realita dan logika. Realita yang ada di depan, ya. Kalau kamu nggak berkorban, ini akan banyak yang mati gitu. Contohnya kan kayak hutan itu kan, lega dibabat ya banyak korban karena penyakit itu. Nah itu mungkin ya cocok logiku aja ya. Itu menggambarkan kalau ya kadang kita nggak boleh terpaku sama doktrin-doktrin gitu sih. Ini tanah siapa? Kalau ini apa? Kembali ke logika dan akal sehat gitu loh. Masuk banget sih itu. Aku kayak kamu ngomong bahas soal logika dan akal sehat, kayak flashbacknya itu langsung mind blown. Wow, iya juga Cak. Ini benar-benar arc yang menggambarkan konflik ini sih. Ya, karena ada yang percaya kan, kita nggak tahu ya. Maksudnya latar belakangi orang-orang yang tetap getol mau perang doh dari sisi yang dijajah maupun yang menjajah ya toh. Mungkin ada yang benar-benar karena benar-benar ketulusan gitu kan, nggak mau merasa. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang kayak ya bisa dibilang ikut-ikutan atau hype. Hype bukan istilah yang tepat. Gimana ya maksudnya? Ya ikut-ikut. Bawa suasana. Secara apa ya? Secara buta aja gitu, ngerti gak? Karena aku taunya gini ya, aku melakukan ini gitu. Ya. Secara buta mengikuti yang sudah diajarkan turun-temurun gitu loh. Ya sama seperti kebencian itu kan, kalau di Fishman Island kayak, ya aku taunya memang kita musuhan, musuh abadi gitu. Nah ya kita harus melawan. Kita harus memasukkan logika dan akal sehat. Ya. Ya. Itu konklusi yang sangat mantap itu. Wow. Aku bahkan bingung mau nambah apa lagi karena itu kayak benar-benar puncak yang pas untuk sebuah akhir sih. Tapi ini dalam hal ini kita bicara Skype ya, maksudnya solusinya itu ternyata sudah diceritakan Oda ya di Monbran itu sama Calgara. Kalau itu nggak diingatkan cerita itu lagi, itu kan mungkin karena si tetuanya itu menceritakan kepada Wiper. Dulu itu ada perjanjian dengan Monbran Norland.
Terus mungkin dia cerita tentang itu kan, jadi pikirannya Wiper kan juga kayak gitu. Dia kan kayak ya waktu itu kan mungkin sedikit dibutakan gitu. Pokoknya ini kan ini musuh, tanah ini kita harus pertahankan gini gitu. Dia nggak tahu sejarah sesungguhnya gitu kan. Iya. Setelah dia tahu bahwa ternyata tanah itu ada perjanjian dengan Monbran, dia jadi mengerti bahwa dia itu harus bukannya apa sih melawan dengan kekerasan atau perang gitu. Itu sih kayaknya. Ya, jadi dia nggak cuman barbar mengalahkan penjajah. Barbar. Ya. Tapi dia juga bahkan pada akhirnya dia nggak mengalahkan penjajah secara langsung, tapi bagaimana dia mensupport gerakan-gerakan yang mengalahkan penjajah. Tambah aneh sih. Oke, never mind. Bagus ending tadi. Guys. Oke. Ya gitu. Terus apa ya? Ya pesan terakhir lah. Ya. Kayak menurutmu aksi-aksi waktu itu kayak di Monas atau di mana gitu yang bawa bendera One Piece, menurutmu gimana? Aku malah setuju karena One Piece adalah simbol kebebasan. Tapi ya sekali lagi ini podcast ini bukan sesuatu kayak yang benar tuh ini, bukan kayak kita memberi sesuatu yang benar, tapi ini adalah opini. Jadi kalau kalian punya opini yang berbeda, tinggalkan di kolom komentar guys. Jadi kita tahu bisa saling sharing lah intinya. Mungkin menurut kalian kita salah atau ada yang kurang, nah bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Misalnya kalau misalnya bendera itu apa ya? Kan simbol kebebasan nih. Ya. Nah, kalau misalnya ada pas demo pelangi-pelangi, kan mereka mau bebas, terus ada bendera One Piece gimana? Kami harus bebas mengekspresikan diri kami gitu. Pride. Terus ada bendera One Piece. Mungkin kita bahas di episode lain aja. kan simbol kebebasan. Ya, tapi terlalu banyak coy. Ini kontennya kan khusus ini. Jadi kita bahas di segmen lain aja. Atau misalnya ini orang di Papua itu gerakan OPM yang mau merdeka terus pakai bendera One Piece gimana? Kita bahas nanti ini 2 episode ya berarti. Ada Pelangi terus Papua. Coming soon. Ya. Biarkan kolom komentar yang menjawab guys. Ya. Silakan tulis opini kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Denden Podcast sampai akhir guys. Mohon maaf kalau ada salah kata, ini hanya opini. Kalian boleh tulis komentar kalian, jadi kita bisa saling tahu opini masing-masing. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikut giveaway dari kolaborasi Denden Podcast dan IMF Shop. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.